않을까 싶어요. 대행이지만 확실히 코치에서 앉아있을 때과 압박감은 당연히 다르다고 느꼈고요. 저도 밖에서 소리치려고 하지만 이게 전달이 잘 안 되는 부분도 있더라고요, 선수들한테. 그래서 그런 부분들도 확실히 Resmi, Sintayong bawa asisten striker baru untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong resmi menunjuk mantan anak asuhnya Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih baru di timnas Indonesia. Yeom Ki-hun disebut-sebut akan menjadi pelatih khusus untuk para penyerang timnas Indonesia seperti Rafael Struijk. Kabar bahwa Yeom Ki-hun menjadi asisten pelatih di timnas Indonesia pertama kali disebutkan oleh salah satu media Korea Selatan, yaitu Chosun Sport. Sebelum berstatus pelatih, Yeom merupakan mantan anak didik Sintayong di klub Suwon Samsung Blue Wings. Berstatus sebagai seorang winger, Yeom terbilang memiliki catatan sangat impresif. Kabar penunjukan Yeom sebagai asisten Sintayong rupanya juga menjadi sorotan media Korea Selatan. Sejumlah media Korsel mengulas lagi perihal rekam jejak Yeom sebagai pemain dan pelatih. Sebelum ditunjuk menjadi asisten Sintayong, Yeom sempat menjadi pelatih Suwon menggantikan Kim Byung-soo. Namun sayangnya kinerjanya tak membantu Suwon dari jurang degradasi. Meski bermain di kasta kedua, Yeom yang awalnya hanya jadi pelatih sementara diangkat menjadi pelatih tetap Suwon. Sosok Yeom sendiri dikenal publik Korea Selatan sebagai pelatih yang memiliki karakter dan filosofi kuat. Ia misalnya sempat mengutarakan dirinya sebagai katak. Ia pun mengaku sangat senang mendapatkan tawaran dari Sintayong yang menurutnya tidak mungkin untuk ditolak. Kalau dipikir-pikir, saya adalah seekor katak di dalam sumur. Ketika saya masih muda, saya merasakan keinginan untuk meninggalkan Suwon dan pergi ke dunia lain untuk merasakan tantangan baru. Saya membuat keputusan setelah mendapatkan panggilan cinta dari pelatih Shin. Ini pertama kalinya saya keluar dari Korea Selatan, ujar Yeom Ki-hun. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten Sintayong dalam menukangi timnas Indonesia. Erick mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi, ia mengatakan tim Garuda memiliki kelemahan soal kemampuan mengonversikan peluang jadi gol dalam sejumlah pertandingan. Untuk memperkuat timnas harus memperkuat tim medis, tim pelatih. Kalau pelatih salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa kali waktu lawan Irak, kita tidak bisa menciptakan gol, tapi kena 2 kali kebobolan. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas dari kiper dan striker? Ya, dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita baik, sekarang STY menambah pelatih striker, ujar Erick Thohir. Perekrutan asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang. Hal ini diyakini untuk memulai Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk yang memang kedua pemain ini sering diandalkan Sintayong, namun belum memenuhi ekspektasi. PSSI juga dikabarkan akan menambah pemain baru lagi di posisi striker. Hal ini tentu akan menambah kedalaman skuad Garuda. Dengan adanya pelatih striker baru dan juga striker baru yang akan diperkenalkan PSSI, tentu hal ini menjadi modal untuk membantai Arab Saudi dan juga Australia di putaran ketiga nanti. Siap jadi ancaman serius bagi timnas Indonesia, Doan Van Hau terus melakukan pemulihan cedera. Bek timnas Vietnam Doan Van Hau terus melakukan pemulihan cedera. Dalam waktu dekat, Van Hau disebut siap kembali ke lapangan. Dalam beberapa hari terakhir, perkembangan Doan Van Hau terus diunggah oleh klubnya Chan FC. Van Hau diperkirakan bisa kembali bermain pada pertengahan September nanti. Kabar ini tentu bagus bagi timnas Vietnam, namun sedikit kabar buruk bagi Indonesia. Mereka bisa mengandalkan Doan Van Hau di Piala AFF 2024 yang akan digelar pada akhir November nanti. Seperti yang diketahui, Doan Van Hau mengalami cedera tumit pada September 2023. Cedera yang diderita ex pemain SC Heerenveen itu cukup parah. Doan Van Hau harus lama menepi, bahkan bek kiri satu ini harus menjalani proses pemulihan beberapa kali di Singapura. Doan Van Hau dikenal sebagai pemain yang bandel. Pemain berusia 25 tahun ini juga kerap melakukan permainan keras. Doan Van Hau akan menjadi salah satu ancaman bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Diketahui tim Garuda memang akan menghadapi Vietnam di fase grup ajang tersebut. Publik Vietnam gemetar lihat ngerinya timnas Indonesia jika full tim di ASEAN Cup 2024.
Media asal Vietnam mengklaim bahwa timnas Indonesia menjadi tim yang paling diunggulkan karena jadwal ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF yang diundur. ASEAN Cup 2024 awalnya direncanakan pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Momen itu bertabrakan dengan agenda skuad Garuda yang juga mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, turnamen antar negara Asia Tenggara ini ternyata mengalami perubahan jadwal. Dari laporan akun X The ASEAN Ball, ASEAN Cup 2024 dimulai 9 Desember 2024 sampai 4 Januari. Jadwal yang berubah ini karena AFF ingin menghindari jadwal agenda tim Asia di ajang AFC Champions League Elite serta AFC Champions League 2. Media Vietnam lantas menyoroti hal ini dengan menyebut timnas Indonesia menjadi yang paling diuntungkan. Dengan jadwal baru, timnas Indonesia tidak akan dipusingkan dengan jadwal yang padat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup 2024. Sebelumnya, PSSI mengatakan Sintayong akan tetap menangani timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Namun pemainnya bakal menggunakan U23. Kini dengan perubahan jadwal, Sintayong diyakini bisa memanggil pemain terbaik. Apalagi jadwal terbaru memungkinkan skuad Garuda memanggil pemain abroad. Penyelenggara ASEAN Cup membuat titik balik. Indonesia mendapatkan manfaat besar dan menjadi tim paling diuntungkan saat ASEAN Cup 2024 ditunda. Di saat yang sama, Sintayong bisa menambah kekuatan untuk mendapatkan pemain yang diinginkan. Waktu penjadwalan ulang ASEAN Cup hampir bertepatan dengan libur musim dingin Liga Eropa, tulis laporan tersebut. PSSI kirim surat ke AFC menyoal perubahan stadion laga timnas Indonesia versus Australia. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga menyatakan sudah mengirim surat ke Federasi Sepak Bola Asia terkait perubahan stadion untuk laga timnas Indonesia versus Australia pada 10 September 2024. Awalnya laga kontra Australia akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dan akan dipindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Arya Sinulinga mengatakan laga Indonesia versus Australia sepertinya lebih memungkinkan dilaksanakan di SUGBK. Hal itu menandakan proses revitalisasi lapangan stadion itu akan selesai sepenuhnya sebelum laga tersebut. Pria berkacamata itu menegaskan PSSI bergerak cepat mengurus perpindahan laga itu. Karena itu mereka sudah mengirim surat secara resmi ke AFC. Memang kita instan banget koordinasi dengan GBK dan kita lihat peluang GBK untuk dipakai sebagai kandang round ketiga melawan Australia pada tanggal 10 September. Kami sudah mengajukannya ke AFC juga. Australia mendapatkan informasi kayaknya dari AFC tersebut, ujar Arya Sinulinga. Sebelumnya, akun resmi timnas Australia Socceroos sudah mengumumkan stadion SUGBK akan digunakan timnas Indonesia untuk menjamu mereka. SUGBK merupakan salah satu stadion terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 78.000 penonton.